Ayo daftarkan putra-putri Anda di SD Negeri 5 Arcawinangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Muhammad Mahfudin, Kepala SD Negeri 5 Arcawinangun, mengucapkan selamat datang kepada seluruh calon peserta didik dan orang tua dalam kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. SD Negeri 5 Arcawinangun berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang ramah terhadap anak, berkarakter, kreatif, dan berkualitas. Kami terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif, termasuk penguatan literasi, karakter, untuk mendukung kompetensi abadi ke-21. Kami mengundang putra-putri terbaik Bapak Ibu untuk bergabung bersama keluarga besar SD Negeri 5 Arcawinangun. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan mandiri serta bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Gini, kita semua tahu lah ya, ngurus pendaftaran sekolah anak itu kadang, bikin deg-degan banget kan? Nah, di Explainer kali ini, kita bakal kupas tuntas soal sistem penerimaan murid baru atau biasa kita sebut SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027, khusus di SD Negeri 5 Arcawinangun. Nggak perlu pusing sama aturan yang rasanya ribet, karena kita bakal bedah semuanya bareng-bareng sampai beneran jelas. Yuk, siapin catatannya dan kita mulai. Biar kita nggak ada yang kelewatan, ini dia agenda kita hari ini. Pengenalan SPMB tahun 2026, lalu jalur dan kuota pendaftaran, aturan zonasi dan domisili, persyaratan dokumen, jadwal dan tahapan, sampai ketentuan ubah pilihan sekolah. Sip, kita langsung masuk aja ya. Oke, bagian pertama, pengenalan SPMB tahun 2026. Kita lihat yuk gimana sih sistemnya tahun ini. Nah, ayah bunda mungkin udah sering denger ya ada dua cara daftar, offline dan online. Kalau offline kan ya kita datang langsung ke sekolah, bawa map isi berkas fisik. Tapi, nah ini yang penting banget buat dicatat. Khusus untuk SD negeri di wilayah Purwokerto, termasuk SD Negeri 5 Arcawinangun, sistemnya itu wajib pakai SPMB online. Jadi ayah bunda nggak perlu repot-repot antri panas-panasan di sekolah, cukup siapkan internet dan kita bisa unggah semuanya dari rumah. Jauh lebih praktis kan? Asal kita tahu celahnya. Oh ya, sebelum kita bahas teknis pendaftarannya, coba deh kita ingat-ingat lagi, kenapa sih kita pengen banget masukin anak kita ke sini? Visi sekolahnya jelas banget. SD Negeri 5 Arcawinangun siap mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, terampil, dan rajin beribadah. Keren banget kan? Ini bukan cuma sekedar slogan loh. Mendapatkan kursi di sini tuh ibarat ngasih pondasi yang luar biasa kuat buat masa depan si kecil. Jadi yuk kita perjuangkan sama-sama. Lanjut ke bagian 2, jalur dan kuota pendaftaran. Ini ibaratnya kita mau lihat gimana sih jatah kursi di kelas itu dibagi-bagi. Coba perhatikan baik-baik, mayoritas kursinya alias 80% itu benar-benar dikhususkan untuk jalur domisili. Ini jelas kabar super gembira buat ayah bunda yang rumahnya dekat sekolah. Terus, ada 15% untuk jalur afirmasi yang memang disiapkan untuk keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dan sisanya 5% aja itu buat jalur mutasi kalau misalnya orang tua pindah tugas. Jadi ya, buat kebanyakan dari kita, fokus utamanya pasti berebut di potongan kue yang 80% tadi. Nah, karena domisili ini porsinya paling gede, kita langsung masuk ke bagian 3, aturan zonasi dan domisili. Kata zonasi kadang bikin pusing ya, tapi tenang, saya bakal jabarin biar lebih gampang dibayangkan. Gini cara bacanya, aturannya dibagi jadi 4 ring. Ring paling inti atau domisili 1 itu khusus buat warga RW 7 Kelurahan Arcawinangun. Kalau ayah bunda tinggal di RW 7 ini, wah peluang masuknya udah gede banget. Ring kedua alias domisili 2 itu mencakup semua RW lain yang masih di dalam Kelurahan Arcawinangun. Agak jauhan sedikit ada domisili 3 yang mencakup semua desa di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur. Dan ring terluarnya, domisili 4, itu seluruh desa atau kelurahan sekabupaten Banyumas. Intinya sih sederhana, semakin kecil angka domisili ayah bunda, semakin jadi prioritas di sistem. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, persyaratan dokumen calon murid. Kira-kira senjata digital apa aja nih yang mesti disiapin? Simple kok. Pada dasarnya ada 3 dokumen utama yang perlu di-scan. Pertama, scan kartu keluarga atau KK. Kedua, scan akte kelahiran.
Dan ketiga, scan surat keterangan lain kalau memang diperlukan untuk jalur afirmasi atau mutasi ya. Tapi, nah ini ada tapinya yang krusial banget. Pastikan kakak yang di-scan itu umurnya sudah minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jangan sampai kelewatan detail ini ya. Kalau kakaknya ternyata masih baru dicetak banget, aduh sayang banget. Pendaftaran anak kita bisa ditolak sistem walaupun rumah kita nempel sama tembok sekolah. Sip, lanjut ke bagian 5, jadwal dan tahapan SPMB. Ini nih fase yang menegangkan. Soalnya kalau online begini, yang namanya waktu itu segalanya banget. Ayah bunda, tolong catat atau screenshot layar ini sekarang juga ya. Pertama, pembuatan akun. Ini mulainya tanggal 15 Juni, terus lanjut tanggal 17, 18, dan 19 Juni 2026. Ingat, sistemnya cuma buka di jam kerja, jam 8 pagi sampai 4 sore. Jangan iseng nyoba daftar jam 12 malam, nggak bakal bisa. Nah, setelah akun aktif, masa pendaftarannya itu tanggal 19 sampai 30 Juni. Pengumumannya tanggal 1 Juli. Dan, bismillah, kalau Ananda lolos, langsung daftar ulang di tanggal 2 dan 3 Juli. Jadwalnya padat dan ketat, jadi mending pasang alarm di HP dari sekarang deh. Terakhir, kita masuk ke bagian 6, ketentuan ubah pilihan sekolah. Kelihatannya sepele, tapi ini sering banget jadi jebakan operasional buat orang tua. Bayangin gini, ayah bunda udah daftar nih di satu sekolah, terus pantau jurnal online tiap hari. Ternyata posisi si kecil makin turun, dan akhirnya tergeser. Pasti panik kan? Langsung mikir, wah harus buru-buru ganti pilihan sekolah nih, biar aman. Pertanyaannya, gimana cara gantinya di sistem? Jawabannya cuma satu, dan ini aturan mutlak. Cabut berkas dulu. Beneran, ayah bunda nggak bisa ujuk-ujuk klik sekolah lain di sistem. Kalau nama anak kita masih nyantol di sekolah pilihan pertama, kita harus secara resmi memproses pembatalan pendaftaran, alias cabut berkas di pilihan yang lama itu. Begitu namanya udah clear keluar dari jurnal sekolah tersebut, baru deh sistem ngebolehin kita ganti dan daftar ke sekolah yang baru. Ingat ya, jangan sampai panik terus salah langkah, karena nanti malah hilang kesempatan. Oke, dari semua obrolan kita tadi, saya cuma mau nanya satu hal nih. Apakah ayah bunda udah nyiapin scan dokumennya hari ini? Saran saya, jangan nunggu mepet-mepet bulan Juni. Cek kakaknya sekarang, pastiin umurnya udah lebih dari setahun, dan mulai scan dokumennya pelan-pelan biar hasilnya jernih. Proses pendaftaran ini mungkin emang bikin senam jantung, tapi dengan persiapan yang oke, saya yakin ayah bunda pasti bisa ngelewatinnya dengan lancar. Semangat ya persiapannya, dan semoga Ananda bisa segera bergabung di SD Negeri 5. Seragam rapi, senyum ceria, menjemput ilmu sepanjang masa. Guru membimbing dengan sabar, mengajar kami tanpa lelah, bersama teman